Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Kabarnya baik? Sehat? Pintar? Soleh semuanya? Alhamdulillah. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, bilang hore. Sekali lagi. Tambah keras. Paling keras. Tepuk tangan semuanya. Wah, anak-anak hebat nih. Siapa yang pengen jadi presiden? Aku. Pengen jadi ustadz? Aku. Pengen jadi dokter? Jadi pilot? Jadi apa lagi ya? Kebakarannya itu pemadamnya atau korbannya? Oh, pemadam kebakaran siapa? Siapa yang pengen jadi chef? Siapa yang pengen jadi guru? Siapa? Naruto. Siapa pengen masuk surga? Masuk surganya sendiri apa sama mama papa? Mama papa. Naomi. Bu guru diajak nggak? Diajak nggak? Iya diajak. Pengen masuk surga itu nanti kalau sudah di surga mau minta apa sama Allah? Istana, apalagi? Pizza, sosis, makanan, apalagi? Susu, mobil, Pepi, apa itu? Oh, Krabby Patty. Wow, Krabby Patty. Hah? Capcay? Iya, semua yang kalian minta kata Allah akan disediakan. Bahkan es krim ada, semua buah-buahan ada. Besok buah-buahan itu kalian nggak naik ke atas untuk ngambilnya, tapi pohonnya, buahnya akan mentiung gini. Ya Allah, pengen apel. Apelnya mendekat. Ya Allah, pengen durian. Duriannya mendekat. Wah, besok ada mengalir adik-adik sungai-sungai. Di surga sungainya tidak seperti di dunia mencekung jauh di bawah. Sungainya itu seperti berjalan di atas lantai. Ada sungai air susu, laban, dari madu, asal, boba, es teh, ayo nih angkringan. Iya, semua ada insya Allah. Dapur satu, dapur dua. Tapi yang masuk surga nggak semua loh adik-adik. Kata Nabi, dari 1000 orang cuma 1 yang masuk surga. Gimana dong? Paling nggak 1 kecamatan cuma 1 yang masuk surga. Karena si yang masuk surga ini yang spesial. Dia pasti sholatnya rajin. Di sini rajin sholatnya? Pasti sama orang tua akan hormat patuh. Di sini patuh semua sama orang tua?
pasti akan nurut sama bu guru. Di sini nurut semua sama bu guru? Sama teman baik. Baik semua? Suka memberi semua? Nah, berarti kalau ada ciri-ciri itu bisa berpeluang masuk ke surga. Tepuk 1, tepuk 2. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Salat. Ketiga. Keempat. Zakat. Kelima. Pesawat. Pintar. Siapa yang pengen naik haji? Siapa yang pengen menghajikan orang tuanya? Siapa yang pengen menghajikan gurunya? Oh, banyak banget. Makasih. Baik. Tahu nggak naik haji itu kemana sih? Ke Mekah. Pintar. Di Mekah ada masjid. Namanya masjid apa? Anur? Bukan. Kalian kalau sholat di situ pahalanya paling banyak. Seluruh dunia yang paling banyak di masjid itu. Sekali sholat di masjid apa namanya? Masjidil Haram. Ya, dipasang di sini atau di situ? Oke. Masjidil Haram. Kalian sholat di situ, tahu nggak pahalanya? Sama dengan 100.000 kali lipat. Paling banyak. Sholat sekali di situ sama dengan sholat 55 tahun. Lebih 6 bulan, lebih 22 hari. Terbanyak kedua di Masjid Nabawi. Terbanyak ketiga di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah. Aku ingin ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terhilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah la ilaha illallah. Pintar. Adik-adik semuanya, tadi rukun Islam ada 5, betul? Yang pertama syahadat. Sudah baca syahadat semuanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Yang kedua adalah sholat. Nah, Isra Mi'raj itu Nabi menerima perintah sholat. Dan perintah ini biasanya, semua perintah biasanya dari Allah, disampaikan melalui Jibril malaikat, kemudian diberikan ke Nabi. Tapi sholat ini spesial. Nabi diundang langsung ke langit, naik ke atas. Menaiki tunggangan yang bernama buruk. Apa namanya? Buruk. Kenapa sih kan Nabi harus Isra Mi'raj? Nabi sebelum berangkat Isra Mi'raj menuju ke Allah ke langit, Nabi diuji, teman-teman. Disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi sedih. Nabi kenapa sedih? Ditinggal sama istrinya. Tinggal sama siapa? Istrinya namanya siapa? Khadijah. Meninggal sama pamannya. Siapa paman Nabi? Abu Thalib. Kemudian orang-orang yang di Mekah, di Taif, orang-orang di situ menolak dakwahnya Nabi. Nabi sedih. Aduh, gimana nih? Ya Allah, kenapa Engkau memberikan ujian bertubi-tubi seperti ini? Umatku tidak mau menerima dakwahku. Tapi kalau Engkau ridho, aku sabar ya Allah, aku juga ridho. Nah, saat itu kemudian
Nabi dihibur oleh Allah. Salah satunya dengan Isra dan Mi'raj. Nabi juga dihibur dengan masuknya para jin. Nabi menggaris garis yang panjang. Sahabatnya namanya bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud tidak boleh melewati garis itu. Wahai Abdullah bin Mas'ud, jangan melewati sini ya. Ada tamu. Siapa tamunya? Jin-jin. Para jin. Nabi kemudian berjalan jauh. Datanglah para jin. Seperti manusia, tapi kepalanya berbentuk kendi-kendi. Kendi tahu? Tempat minum yang berasal dari tanah liat. Nah, kemudian semakin banyak. Sahabat Abdullah bin Mas'ud kemudian khawatir terjadi apa-apa kepada Nabi. Tapi kemudian Nabi menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk stop. Tidak boleh melewati garis itu. Karena kalau melewati garis itu pasti akan dikeroyok oleh para jin itu. Nabi senang ribuan jin masuk Islam. Jadi teman-teman, ada di bumi ini makhluk Allah yang berupa apa? Jin. Tidak kelihatan, mungkin di sini ada ikut mendengarkan dongeng. Ya, kita nggak tahu. Apa? Aku sama Aska punya mata batin. Punya mata batin? Punya mata indigo. Iya, manusia tidak bisa melihat ataupun punya mata batin tidak bisa. Ya, itu hanya kira-kira saja. Manusia nggak bisa melihat jin, jin pun nggak bisa melihat manusia. Kalau terlihat berarti itu jin yang lemah. Jin yang menggoda manusia itu jin yang lemah. Jadi jangan takut sama jin. Mau ke toilet. Aska pernah lihat jin. Oh, itu paling bu guru masih penean di situ. Bukan jin ya. Tidak bisa. Tepuk 1. Tepuk 2. Nah, kemudian Nabi suatu malam juga dihibur sama Allah. Nabi sedang duduk-duduk di seputaran Ka'bah. Datanglah malaikat Jibril bersama buruknya. Seperti kuda tapi mempunyai sayap. Kemudian Nabi dibelah dadanya. Diambil bagian yang kotor, dihapuskan atau dicuci isi hatinya, jantungnya. Kenapa sih harus dicuci seperti itu? Karena mau bertemu dengan siapa? Allah. Kalau kalian seperti kalian, kalau mau sholat harus wudhu dulu, betul? Betul. Biar suci dulu menghadap Allah. Nabi dicuci, kemudian dikembalikan lagi dan ditutup kembali badannya. Sebelumnya dulu di usia kanak-kanak, Nabi juga pernah dibelah dadanya oleh Jibril saat berada dicuci dengan air zam-zam saat berada di didikan Ibunda Halimah. Malam itu Nabi kemudian berjalan. Jalannya itu nggak seperti pesawat, nggak seperti kereta, nggak seperti motor, mobil, tapi sekejap mata. Langsung sampai di Al-Aqsa. Jaraknya 1.300 km. Nabi melewati Madinah, melewati Tursin yang Nabi Musa bertemu dengan Allah. Sampai di Al-Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Belakangnya siapa? Allah di langit, di aras. Di belakangnya para nabi. Jumlahnya 124.000 nabi. Banyak banget. Karena Nabi adalah pemimpinnya para nabi. Nabi kemudian diberi pilihan 2 air minum. Yang satunya air susu, yang satunya air khamar memabukkan. Nabi pilih yang mana? Air susu. Betul engkau ya Nabi, pilihanmu benar. Karena air susu mengandung banyak manfaat. Siapa yang suka minum susu?
Siapa yang pengen jadi anak sehat? Anak kuat? Anak hebat? Hebat. Tepuk tangan. Mana dudukmu? Mana rapimu? Mana semangatmu? Nabi kemudian naik ke atas. Tadi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Namanya Isra. Diperjalankan. Kemudian Mi'raj. Nabi naik ke langit. Di langit pertama, tahu nggak adik-adik? Kata Nabi, perjalanannya itu 500 tahun loh. 500 tahun. Tapi dengan buruk tadi hanya sekejap. Sampai di langit satu ada penjaganya malaikat. Assalamualaikum. Jibril mengucapkan salam. Dijawab oleh malaikat penjaga langit. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersama engkau? Dia Muhammad. Apakah dia diundang oleh Allah? Iya, diundang oleh Allah. Kemudian dibukakan pintu langitnya. Masuk ke langit satu, bertemu dengan Nabi yang pertama. Siapa? Nabi Adam. Pintar. Kemudian naik lagi ke langit. Jaraknya itu 500 tahun. Kalau perjalanan biasa, kata Nabi. Nabi melihat ke bumi itu sebesar cincin, kecil sekali. Jauh ya, sampai ke langit. Nabi di langit kedua ketemu dengan Nabi siapa? Isa dan Yahya. Sama seperti dengan langit satu, diketuk pintunya. Assalamualaikum, siapa engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersama engkau? Ini Muhammad. Apakah Nabi Muhammad diundang? Ya, diundang oleh Allah. Baru dibukakan pintunya. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Ayat ketiga, Nabi yang ganteng siapa? Yusuf. Langit keempat, Idris. Kelima Harun. Keenam Nabi Musa. Dan ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi naik lagi ke arsy-Nya Allah. Jibril nggak ikut, hanya Nabi sendiri ketemu Allah, melihat Allah. Apa yang dilakukan Nabi ketika melihat Allah? Bersujud. Pintar. Nabi kemudian bersujud. Saking luar biasanya. Ada yang mengatakan Nabi belum melihat Allah, saking gak kuatnya melihat cahayanya Allah. Allah bukan cahaya, tapi itu adalah kuatan Allah yang luar biasa. Pengen gak ketemu Allah besok? Ada yang pengen ketemu Allah? Kapan pengennya? Sekarang. Harus meninggal dulu, Mas. Mau? Enggak. Mudah-mudahan kita semua besok bertemu Allah di surga. Amin ya robbal. Nabi Muhammad di situ mendapatkan perintah apa? Sholat berapa kali? 50 kali. Iya awalnya. Kemudian Nabi turun sampai di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berpesan, wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Kembalilah ke sana, mintalah keringanan. Kembali lagi Nabi. Dikurangi berapa? Dikurangi 5, jadi 45. Turun lagi, tidak akan mampu umatmu. Terus dikasih wejangan sama Nabi Musa. Dikurangi 45, 40, 35, 30, 25, 25, balas 10 sampai 5 waktu pun Nabi Musa menyuruh Nabi ke atas lagi. Minta keringanan lagi, biar engkau dan umatmu mudah menjalankan. Tidak akan mampu wahai Muhammad. Tapi Nabi malu, tidak mau naik lagi ke atas. Kemudian terdengar suara dari atas, engkau kerjakan 5 waktu, pahalanya seperti 50 waktu. Kerjakan 1, dikasih pahala oleh Allah berapa? 10. Allah baik gak?
baik kepada kita semua. Alhamdulillah. Nabi kemudian pulang sampai ke Mekah sebelum matahari terbit. Mau terbit sudah subuh kurang lebih. Sampai di situ Nabi duduk-duduk. Masih terngiang-ngiang perjalanannya. Waduh, indah sekali aku melakukan perjalanan. Ketemu dengan Abu Jahal. Ini orang yang paling jahat di Mekah. Ketemu dengan Nabi. Muhammad, dari mana engkau pagi-pagi sudah keluar ini? Dari mana? Aku dari Isra dan Mi'raj, naik ke langit menerima perintah sholat, kemudian kembali lagi ke Al-Aqsa, naik ke langit. Apa yang kau katakan? Iya, aku perjalanan tadi malam ke Aqsa, Palestina, kemudian naik ke langit, pulang lagi. Bahkan aku naik turun, kemudian sampai ke Mekah sebelum subuh ini. Hah? Apakah engkau mau berita ini engkau kabarkan ke orang-orang Mekah? Tentu saja mau. Abu Jahal niatnya ingin memalukan Nabi. Kemudian orang-orang dikumpulkan. Ayuhan nas, kumpul. Nabi dan Abu Jahal berada di sebuah bukit. Orang-orang kemudian di bawahnya. Bukit itu namanya Jabal Kubais. Bukit di mana Nabi atau orang-orang mengumumkan perkara penting. Wah, ada yang baru ini. Pasti ini berita baru. Ada Muhammad sama Abu Jahal di atas Jabal Kubais. Ada apa ya? Ayo kita datang. Ayo cepat. Ayo kumpul. Kemudian Nabi menceritakan pengalamannya Isra dan Mi'raj. Apa yang terjadi? Orang-orang percaya enggak? Tadi malam aku berjalan dari Mekah ke Al-Aqsa, kemudian naik ke langit, mendapatkan perintah sholat, pulang lagi ke sini sebelum subuh. Orang-orang percaya enggak? Tidak percaya. Bohong. Iya, ini Muhammad bohong. Aku tidak percaya. Abu Jahal kemudian bangga. Muhammad gak ada lagi yang percaya. Tinggal satu ini orang yang harus aku kabarkan berita ini biar dia juga tidak percaya. Abu Jahal kemudian menuju kebun miliknya Abu Bakar. Ya, kemudian dikatakan oleh Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sudah menerima berita baru belum? Katanya temanmu tadi malam berjalan loh, katanya ke langit, turun lagi ke Aqsa, kemudian ke sini." Kamu percaya nggak? Aku percaya. Hah? Kamu percaya? Ya. Bagaimana Allah memberikan, sebagaimana Allah memberikan perintah dari langit ke bawah, pasti Allah pun mampu mengundang nabinya untuk naik ke langit. Apa? Ya. Di mana Muhammad? Di mana Nabi? Di sana di Jabal Kubais. Nah, Abu Bakar kemudian menuju Nabi. Wahai Nabi, apakah engkau yang kau katakan itu seperti itu? Ya, benar Abu Bakar. Kalau begitu, aku percaya apa yang dikatakan Nabi pasti benar. Orang-orang kemudian bertambah percaya. Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq. Artinya apa teman-teman? Orang yang membenarkan atau orang yang jujur. Oh, mau pipis ya. Tepuk satu, tepuk dua. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Duhur asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Sholat subuh di pagi hari. Duhur asar kapan? Di siang hari. Sholat maghrib di petang hari. Sholat isya malam hari. Pintar. 5 waktu itu kemudian dilaksanakan oleh Nabi dan sahabatnya sampai kita semua. Boleh nggak sih kita nggak sholat? Boleh nggak sholat? Boleh kalau
Kalau adzan, boleh nggak kita nggak sholat? Kan kata Nabi kita sholat 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Boleh nggak kita mengerjakan? Boleh, asal apa? Hah? Kita harus melakukan sholat, tapi kita boleh meninggalkan sholat kalau kita pingsan, kalau kita tidur, hilang kesadaran, kita gila, atau kita meninggal, boleh tidak sholat. Tapi kalau sehat, masih hidup, kita harus sholat. Kalau aku sakit gimana? Kadang badanku demam, nggak bisa berdiri. Kalau nggak bisa berdiri dengan apa? Dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk gimana? Sakit putu nih, dibokong nanti kalau duduk malah pecah. Kalau nggak bisa duduk sambil bubuk, tangannya bergerak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya, boleh. Kalau tangannya nggak bisa bergerak, gimana dong? Sakitnya parah, nggak bisa bergerak tangannya. Dengan mata, Allahu Akbar, tang, Allahu Akbar, tang, Allahu Akbar, tang. Kalau matanya nggak bisa bergerak, gimana kak? Masih hidup tapi dengan apa? Dengan hati. Gimana wudunya? Keluarganya membutuhkan ngambil air, kemudian diusapkan ke wajah, tangan dan kaki. Sholatnya sesuai kemampuannya. Ya. Kalau kita sedang perjalanan, mau pipis ya. Kalau sedang perjalanan naik bis, naik kereta, gimana dong? Tetap sholat? Tetap sholat. Dan kalau perjalanan teman-teman, boleh digabung antara 2 waktu. Misal duhur sama asar mau dijadikan 1. Aku mau pinter, sholat dua-duanya di waktu duhur boleh. Yang tadinya 4 jadi 2. Ya, jadi duhur 2, asar 2 dikerjakan boleh di duhur atau di asar. Maghrib sama isya 3 sama 4, 3-nya tetap, isyanya jadi 2. Boleh dikerjakan maghrib atau isya. Kalau subuh tetap sendiri, nggak bisa digabungkan dengan sholat lain. Perjalanan tetap sholat, sakit tetap sholat. Tapi kalau memaksa nggak sholat gimana? Aku males kalau sholat, apalagi subuh. Subuh itu dingin, masih ngantuk. Nggak mau. Duhur panas, asar capek, maghrib ngantuk, isya apa lagi? Pokoknya aku nggak mau sholat. Boleh nggak? Tidak boleh. Tapi aku nggak mau sholat. Kalau ada yang memaksa nggak mau sholat, masuk neraka. Bahkan nerakanya khusus teman-teman. Nerakanya spesial bagi anak yang gak mau sholat. Apa itu? Jahanam bagi orang kafir dan munafik. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan kafir di neraka jahanam. Kalau yang gak sholat, di neraka mana? Biar tahu alamatnya nanti yang gak sholat. Di neraka. Ada yang nanya, Allah nanya kepada penduduk ini, penduduk neraka ini, masalakakum fi saqar. Wahai penduduk neraka Sakor namanya, apa yang menjadikan engkau masuk ke neraka ini? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Ya Allah, aku menyesal. Dulu aku gak mau sholat, aku masuk ke neraka ini. Disiksa setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Nggak istirahat. Malaikat, bentar aku mau istirahat dulu, mau ngasuh, mau pipis. Bisa nggak?
Tidak bisa. Setiap saat disiksa oleh malaikat. Mau seperti itu? Mau masuk neraka? Tidak. Masuknya kemana? Surga. Amin ya robbal alamin. Tepuk 1, tepuk 2. Kapan kita mulai sholat adik-adik? Teman-teman semua kapan mulai sholat? Kata Nabi usia 7 tahun. Berapa? 7 tahun. Ada yang sudah 7 tahun? Belum? Berapa? 3 tahun? Masa 3 tahun? 6. Berapa? Iya, 6 boleh belajar sholat. Kata Nabi 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Kalau sampai 10 tahun nggak mau sholat, kata Nabi, orang tua atau gurunya boleh memukulnya. Wah, kok dipukul sih? Nanti pinjol. Kenapa harus dipukul? Kok enggak kasihan sama anak-anak? Kasihan mana? Dipukul di dunia sama guru, orang tua, atau dipukul sama malaikat di neraka? Pukul di neraka. Pintar. Tapi mukulnya tidak di tempat yang berbahaya. Nggak harus juga memukul. Boleh dicubit. Ayo sholat. Orang tua, ayah, bunda boleh. Karena sholat sangat penting. Kalau nanti nggak sholat, orang tua ikut berdosa. Nanti sama-sama masuk neraka. Kan kita mau bareng-bareng ke surga, betul? Nah, alhamdulillah. Baju baru ilahi sayang bu guru, dikasih uang saku lillah ditutup palu, pinter baca Quran lillah jadi anak dermawan, lillah sayang teman, lillah dicium macan, pintar ngaji, berilah jadi santri, berilah jadi anak berprestasi, ditendang sapi. Rajin ibadah, alhamdulillah. Rajin sekolah, alhamdulillah. Jadi anak soleh solehah, alhamdulillah. Nyemplung sawah, alhamdulillah. Kita tepuk 1, tepuk 2. Adik-adik, di dalam sholat itu ada doa. Adik-adik bisa berdoa saat sujud. Allahu Akbar. Kalau sujud ada apa? Biar Rabbiyah. Nah, selain itu bisa ditambah doa. Ya, ditambah doa. Atau pas tahiyat akhir, di akhirnya ditambah doa. Boleh mau minta apa saja di dalam sholat itu bisa ditambah dengan doa-doa kita semua. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu ya. Boleh ditambah doa. Sholat itu sebaiknya di awal waktu ketika terdengar suara azan. Allahu Akbar. Biasa aja. Seperti itu ketika terdengar itu, kalian masih apapun segera disudahi, segera selesai, segera
menjalankan sholat. Yang laki-laki di mana sholatnya? Depan. Betul, di depan. Perempuan di belakang. Tapi tempatnya di mana? Masjid atau musola. Setiap langkah kita menambah derajat, yang satunya mengampuni dosa. Semakin jauh masjidnya, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak dosa yang diampuni. Kalau masjidnya dekat gimana? Ya muter-muter dulu ke ST Square gitu ya, ke Malioboro, baru nyampe malah sudah selesai. Nah, seneng banget Malioboro. Sampai di masjid, berapa pahalanya di masjid? 27 derajat, 25 kali lipat. Kalau sholat sendiri di rumah berapa? 1 derajat. Apalagi sholatnya tadi di Mekah 100.000 kali lipat. Jadi adik-adik harus punya keinginan untuk naik haji ke Mekah dan Madinah. Dapat 1, dapat 2. Ada yang ditanyakan tentang sholat? Ada yang masih bingung? Ada nggak? Waktunya sholat di awal waktu, nggak boleh meninggalkan sholat. Kalau ketiduran di subuh, langsung bangun mengerjakan sholat. Yang tidak boleh mengerjakan sholat tadi, orang meninggal, orang gila, hilang kesadaran, ya, orang pingsan, boleh meninggalkan sholat. Tapi kalau masih sehat, masih kuat, tetap harus menjalankan sholat. Sampai kapan? Sampai meninggal. Kalau nggak mau sholat, silahkan segera meninggal. Karena nanti disolatkan, nggak sholat tapi disolatkan. Terima kasih dari Kak Adit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Adik-adik, jadilah anak-anak yang soleh dan soleha, rajin sholat, membantu orang tua, patuh dan guru kepada guru, rajin belajar, kejar cita-cita setinggi mungkin, dan nanti kalian menjadi orang yang hebat, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua tangan ke depan. Kak Adin mau berdoa, dia adik bilang amin. Siap? Siap, yuk. Siap. Bilang amin ya. Kelompok bermain, silakan duduk. Yuk kita mau doa. Kelompok bermain. Tunggu dulu Kak Andi. Siap-siap. Ayo Mas. Ayo. Duduknya yuk. Kita mau berdoa. Duduk mana dudukmu? Ini dudukku. Mana rapimu? Ini rapiku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Baik, Kak Adin mulai berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bilang amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amika fi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultani. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, Amin. dosa kedua orang tua kami, Amin. dosa guru-guru kami, Amin. juga dosa kaum muslimin seluruh dunia. Amin. Ya Allah, berilah kesabaran kepada saudara kami Amin. yang sedang ditimpa musibah, Amin. yang sedang sakit, Amin. yang sedang dalam peperangan. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan setan yang terkutuk. Jauhkanlah kami dari mara bahaya. Jauhkanlah kami dari penyakit yang tidak ada obatnya. Dekatkanlah kami dengan orang-orang soleh ya Allah. Dekatkanlah kami dengan masjid. Dekatkanlah kami denganmu ya Allah. Izinkanlah kami melangkahkan kaki di Mekah dan Madinah. Izinkanlah kami untuk haji dan umroh. Ya Allah, masukkanlah kami dan keluarga kami ke surgamu, surga tertinggi, surga Firdaus yang Engkau janjikan kepada orang-orang beriman dan bertakwa. Ya Allah, kami tak kuat jika Engkau masukkan kami ke dalam neraka. Kami tak rela jika orang tua dan guru kami masuk neraka ya Allah. Selamatkanlah kami dan kedua orang tua kami juga guru kami dari siksa api neraka. Ya Allah, berilah kami dan orang tua kami rizki yang berkah, rizki yang halal, rizki yang baik, sehingga kami bisa bersedekah,
sehingga kami bisa untuk membantu orang lain. Ya Allah, tutuplah aib kami, tutuplah segala perbuatan buruk kami. Engkau Zat yang Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ya Allah yang Maha Mulia, muliakanlah orang tua kami, muliakanlah guru-guru kami. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga bersama Rasulullah, bersama para sahabat Rasulullah. Kabulkanlah doa kami, terimalah doa kami, dan ampuni semua dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih. Sudah terima kasih. Masih Stop, sudah Stop. selesai. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayah bunda di rumah, adik-adik juga bisa menonton cerita Kak Adin di channel YouTube-nya Kak Adin. Namanya Kak Adin Channel. Boleh komen, like, dan subscribe. Aminta. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan apa pada Kak Andi? Namanya siapa tuh Kak? Adin. Oh Adin, salah Bu Yesia. Adin, oh lah kok nggak dibenerin tadi Kak? Namanya Adin ternyata. Yuk diulang, ucapkan apa pada Kak Adin? Iya, terima kasih Kak Adin. Hari ini Masya Allah sudah dapat dongeng, dapat nasihat, terakhir diajak berdoa bersama. Senang gak anak-anak? Senang, Masya Allah. Berkahnya hari ini ya. Nah, siapa yang mau jadi temannya Abu Jahal? Aku berarti gak mendengarkan kisahnya Kak Adin tadi. Kalau Abu Jahal baik apa enggak tadi? Enggak. Yang baik siapa? Abu Bakar. Wah, yang di sebelah sini sudah heboh. Adik-adiknya. Iya, terima kasih Kak Adin sekali lagi waktunya hari ini untuk anak-anak Salman. Ya, kita ucapkan terima kasih sambil menyanyi ya. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, sambil tepuk tangan. Terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Iya. Doakan kami ya Kak Adin, anak-anak Salman semuanya. Sampai jumpa Kak Adin. Wah, pasti terbengong-bengong anak-anak. Siapa yang besok mau jadi pendongeng? Besok bisa loh belajar sama Kak Adin ya. Bagaimana caranya bisa mendongeng yang bagus? Seneng gak nak dengar dongengnya? Seneng ya? Bisa ganti-ganti suara, bisa menirukan suara kereta, bisa menirukan suara apa saja tadi? Apa? Tembakan, apalagi tadi? Kendaraan yang dipakai Nabi Muhammad untuk ke atas apa namanya? Buruk, Masya Allah. Oke, TK Salman Al-Farisi. Yang mau pulang duduk rapi, kok pulang ke kelas? Yang mau ke kelas duduk rapi. Ya, adik-adik kelompok bermain, sudah capek ya? Sudah lelah ya? Yuk,
sebelum ke kelas, oh ya, sebelum ke kelas mau kita tutup dulu ya. Gak penutup ya Bu Sita? Enggak ya? Masih panjang ke kelas masing-masing. Nah, yuk ke kelas dong. Oke. Siapa yang mau ke kelasnya? Tunggu dulu, rapi-rapian dulu. Yuk. Silakan tunjukkan rapi-rapian lagi.